Selamat siang, Bapak Ibu hadirin sekalian. Sesaat lagi kita akan memulai kegiatan. Mohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera bagi yang belum dan fokus serta tertib hingga kegiatan selesai. Mohon juga Bapak Ibu untuk dapat mematikan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat. Yang kami hormati PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Bapak Sekretaris, Bapak Ibu Kepala Bidang, Ibu Kepala Subbagian Keuangan, dan Bapak Ibu Subkoordinator, serta Bapak Ibu Arsiparis, pengelola arsip, dan seluruh staf pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Erlin Bai. Disilakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami panjatkan syukur kepadamu atas segala berkat yang telah kami peroleh. Pada hari ini, kami akan menyelenggarakan kegiatan aktualisasi Latsar CPNS, optimalisasi pembinaan kearsipan menggunakan media rapat online, Zoom meeting, dan YouTube atas nama Katarina J. Binsasi Eskom di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Kami mohon rahmat penyertaan-Mu agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta memberi manfaat bagi kami semua yang mengikuti kegiatan ini. Kami juga berdoa bagi Ibu PLT Kadis dan semua jajaran di dinas ini, kiranya Tuhan menuntun kami semua agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita ikuti bersama sambutan PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.
Kepada Ibu Insinyur Stefania Fa, MSI, disilakan. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta dalam ruang Zoom meeting ini yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini, khususnya kepada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan beserta jajarannya yang telah berinisiatif dan memfasilitasi kegiatan ini sehingga terselenggara dengan baik. Ibu hadirin yang saya hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, antara lain menguraikan ruang lingkup penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Untuk mencapai hasil maksimal pengelolaan arsip memerlukan ketersediaan sumber daya dukung, meliputi organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem dan pembiayaan. Salah satu komponen pembinaan kearsipan itu adalah mengoptimalkan sumber daya manusia kearsipan dalam upaya meningkatkan pengelolaan arsip secara baik dan benar sesuai NSPK yang telah ditetapkan. SDM kearsipan itu meliputi pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis dan fungsional umum di bidang kearsipan yang disebut dengan pengelola arsip. Strategi apa saja yang diperlukan dalam pengelolaan kearsipan di pemerintah daerah provinsi dan pada lingkup perangkat daerah? Satu, perubahan mindset dan kultur di bidang kearsipan. Pola pikir dan budaya tidak menghargai arsip seperti arsip adalah hasil samping kegiatan administrasi. Arsip adalah masa lalu yang tidak perlu dipelihara ketika pekerjaan sudah selesai dan sudah dibuat laporan. Pola pikir dan budaya tidak menghargai arsip inilah yang harus dirubah agar birokrasi, masyarakat dan pengguna arsip memiliki pikiran positif terhadap arsip dan kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat dan diterima oleh lembaga atau perorangan dalam rangka pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana ada termuat di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk merubah mindset dan kultur set birokrasi, masyarakat dan pengguna arsip di bidang kearsipan itu adalah melalui sosialisasi, apresiasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, monitoring dan pengawasan. Yang kedua adalah penguatan kelembagaan kearsipan. Pada tingkat kearsipan pusat LKP, lembaga kearsipan daerah, provinsi dan kabupaten kota, unit kearsipan pada LKD dan perangkat daerah, unit pengelola arsip pada lingkup perangkat daerah. Yang ketiga, penguatan sumber daya manusia kearsipan. Ada pada pejabat struktural kearsipan, arsiparis, di mana standar saat ini minimal harus diploma 3 atau sarjana. Pengelola arsip yang berasal dari pejabat fungsional umum. Keempat, pemenuhan fasilitas kearsipan, itu sarana dan prasarana kearsipan. Pada LKD perlu ada depo arsip, sarana penyimpanan, pemeliharaan perawatan arsip untuk pelestarian arsip. Kemudian ruang layanan, keamanan, dan masih banyak hal lagi yang perlu menjadi perhatian dalam pemenuhan fasilitas kearsipan ini. Kemudian yang kelima adalah pengembangan pemanfaatan teknologi informasi. Saat ini kita dituntut untuk harus mengembangkan dan mengimplementasikan e-arsip terintegrasi. Pada pengelolaan arsip dinamis, itu telah ditetapkan peraturan PAN-RB nomor 679 untuk pengelolaan arsip dinamis terintegrasi. Untuk pengelolaan arsip statis, implementasi aplikasi SIKN-JIKN pada secara elektronik, dan masih banyak pengelolaan arsip secara elektronik lainnya. Kemudian yang keenam adalah pengembangan kesana arsip guna meningkatkan kebutuhan pengguna.
melalui akuisisi arsip, penilaian penyeleksian arsip melalui proses penyusutan, sehingga ada penyerahan arsip statis kepada LKD untuk dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pembinaan arsip yang dilakukan pada lingkup perangkat daerah sebagai unit kearsipan dan unit pengolah arsip bertujuan agar SDM kearsipan yang terdiri dari pejabat struktural, arsiparis, dan pengelola arsip memiliki pengetahuan kearsipan, sehingga arsip yang tercipta dapat dikelola dengan baik, dilakukan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang telah ditetapkan, dan adanya penyerahan arsip inaktif yang memiliki keterangan permanen sebagai arsip statis kepada lembaga kearsipan daerah provinsi, untuk selanjutnya dilakukan pengolahan dan memberikan akses layanan arsip bernilai guna kepada publik dalam memenuhi kebutuhannya, seperti untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan lain sebagainya. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kearsipan, khususnya pada perangkat daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dapat berkontribusi mendukung program pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju NTT Bangkit, NTT Sejahtera untuk mewujudkan Indonesia maju. Akhirnya dengan memohon bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas restu kita semua, saya membuka kegiatan sosialisasi pembinaan kearsipan ini secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita sekalian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Om Namo Swastiastu. Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam arsip. Salam arsip. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengar penyampaian materi dari narasumber kita. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Dr. Randa Stani Lawrence APT. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang terhormat Ibu PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Bapak Ibu pejabat administrator, Subag Kepegawaian dan Umum, para arsiparis dan pengelola arsip, para pustakawan, dan Bapak Ibu staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT yang mengikuti acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Salve. Shalom. Dan selamat siang bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti kegiatan Zoom meeting ini untuk mendukung pelaksanaan latsar atas nama staf Keti Binsasi, dan kita bisa melaksanakan tugas ini sebagai pembelajaran dan juga mendukung kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang terhormat, kita baru saja mengikuti bimbingan konsultasi teknis penilaian kinerja jabatan fungsional arsiparis, di mana dalam kegiatan tersebut salah satu kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas kearsipan di unit kearsipan kita ini.
Sesuai dengan Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, maka pelaksanaan tugas kearsipan ini adalah mandat negara yang diberikan kepada kita, sehingga kita wajib melaksanakan semua perintah undang-undang tersebut untuk mendukung tujuan penyelenggaraan kearsipan. Kita juga telah memiliki peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2009 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 tahun 2009. Di dalam perundang-undangan tersebut, kita melihat bahwa tujuan penyelenggaraan kearsipan melingkupi penciptaan arsip, menjamin ketersediaan arsip, terwujudnya pengelolaan arsip, perlindungan kepentingan negara dan hak rakyat, membentuk sistem terpadu kearsipan, dan menjamin keselamatan aset secara ekonomi, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan. Penyelenggaraan kearsipan juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kearsipan. Semua itu juga akan berakhir pada pemusnahan arsip. Di dalam penyelenggaraan kearsipan tersebut, salah satu yang mendukung pelayanan kearsipan adalah sumber daya manusia, yaitu arsiparis dan pengelola arsip. Di dalam penyelenggaraan kearsipan, kita pahami bersama bahwa ada bidang pengelolaan arsip, ada bidang pembinaan dan pengawasan. Nah, di dalam kegiatan kali ini, di dalam melakukan pembinaan kearsipan tersebut, kami mengarahkan untuk terlebih melihat SDM kearsipan, yaitu arsiparis dan pengelola arsip, sehingga kita akan berbicara lebih banyak tentang optimalisasi arsiparis dan pengelola arsip di dalam mendukung penyelenggaraan kearsipan. Sebagaimana yang kita ikuti beberapa webinar yang dilaksanakan oleh Andri juga, di mana Kepala Andri sendiri mengatakan bahwa sebagai intelektual kita, arsiparis, memiliki fungsi penyelenggaraan kearsipan itu, di mana salah satunya dengan kearsipan yang baik kita bisa menyampaikan kebenaran dan mengekspos kebohongan. Bapak Ibu, dengan terciptanya sistem kearsipan yang baik, kita menjamin bahwa pelaksanaan tugas kita benar-benar dilaksanakan, dan kita akan mencegah penumpukan arsip, di mana ada istilah bahwa bisa terjadi bom arsip yang sewaktu-waktu bisa meledak. Dan yang kita hindari adalah arsip-arsip yang teraniaya karena tidak diurus, tidak diperlakukan dengan baik, tidak melihat jadwal retensi arsip sampai pada pemusnahan arsip tersebut. Jika kita melaksanakan tugas kearsipan dengan baik, maka kita pasti mendukung program pemerintah ke depan, yaitu Satu Data Indonesia. Bapak Ibu tahu bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik akan menjadi satu
terciptanya satu arsip yang baik, di mana dengan sistem yang baik maka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kita juga bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi ke depan, di mana salah satu yang menjadi ancaman terhadap SDM kearsipan adalah artificial intelligence, ya, di mana kecerdasan buatan itu dengan sistem IT yang ada bisa mengambil alih tugas dan fungsi dari arsiparis pengelola kearsipan. Hal-hal ini bisa kita antisipasi sejak sekarang dengan pemanfaatan SDM kearsipan yang baik, mendukung sistem kearsipan dan mempersiapkan alih teknologi yang akan terjadi di kemudian hari. Hal-hal itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini, dan apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan bisa melalui chatting room atau melalui nomor WA dari panitia penyelenggaraan ini. Demikian dari saya dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Salve Shalom. Terima kasih kepada Ibu Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan yang telah menyampaikan materi. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Arsiparis Ahli Muda Bapak Simon Samson Tasi Esos. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pada siang hari ini saya akan membawakan materi tentang jabatan fungsional arsiparis. Jadi yang dimaksud dengan jabatan fungsional arsiparis itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 10, pengertian arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, itu adalah kedudukan dari seorang arsiparis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Nah, tugas dan fungsi arsiparis adalah menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, ormas, dan orpol. Kemudian menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Kemudian menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, tugas dan fungsi arsiparis itu menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan, hak-hak keperdataan rakyat yang
melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Kemudian menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya, arsip tugas dan fungsi arsiparis, yaitu menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Terakhir, menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Kewenangan arsiparis, satu, menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip dapat merusak keamanan informasi atau fisik arsip. Kemudian menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan kewenangannya dalam penyelamatan arsip. Nah, pengakuan arsiparis sebagai jabatan fungsional itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang kearsipan. Kemudian ada di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Kemudian ada di Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional arsiparis dan angka kreditnya. Dan terakhir, Perka Andri Nomor 4 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tugas dan jabatan fungsional arsiparis. Nah, keuntungan jabatan fungsional arsiparis. Yang pertama, seorang arsiparis itu dia bisa pensiun sampai dengan umur 45 tahun kalau dia menduduki arsiparis, jabatan arsiparis utama. Kemudian pangkat jabatan dimungkinkan sampai dengan golongan pembina utama 4E, jabatannya arsiparis utama. Kemudian memperoleh tunjangan fungsional, tunjangan kinerja, dan tunjangan kesra. Kemudian naik pangkat dimungkinkan bisa 3 tahun sekali. Naik jabatan dimungkinkan 1 tahun bila angka kredit tercapai. Tapi ini 1 tahun ini dia berlaku untuk peraturan yang lama. Kalau yang periode sekarang kemungkinan untuk naik jabatan itu dia paling cepat itu 3 tahun kalau angka kreditnya mencukupi. Kemudian dimungkinkan untuk menduduki jabatan struktural dengan pemberhentian sementara sebagai pejabat fungsional. Kemudian dapat melakukan kegiatan di bidang kearsipan di luar unit kerjanya. Jadi seorang arsiparis itu dia tidak hanya bisa ditempatkan di lembaga kearsipan, tetapi juga bisa di lembaga di luar lembaga kearsipan. Kemudian lebih mudah memperoleh angka kredit. Nah, kategori jenjang arsiparis untuk kategori kalian, arsiparis utama itu dia pangkatnya 4D sampai 4E. Kemudian arsiparis media pangkatnya 4A sampai 4C. Kemudian arsiparis muda pangkatnya 3C sampai 3D dan arsiparis pertama 3A sampai 3B. Untuk kategori arsiparis keterampilan, untuk arsiparis penyelia dia 3C sampai 3D, arsiparis mahir 3A sampai 3B, dan arsiparis terampil 2C sampai 3D. Tugas pokok arsiparis. Jadi seorang arsiparis itu tugas pokoknya adalah pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Nah, untuk arsiparis yang
ditempatkan selain di lembaga kearsipan di perangkat daerah, dia tugasnya mengelola arsip dinamis, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip inaktif itu yang retensinya di bawah 10 tahun. Pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi itu adalah tugas arsiparis yang ada di lembaga kearsipan. Melaksanakan tugas arsiparis dinamis, ini ada hasil kerja dan uraian tugas. Jadi hasil kerja registrasi arsip, uraian tugasnya penerimaan dan pembuatan arsip dalam rangka penciptaan arsip. Dan berikut daftar arsip aktif yang autentik, uraian tugasnya verifikasi autentisitas arsip yang tercipta, dan yang masih ada yang lain. Nah, tugas tambahan seorang arsiparis itu adalah peran serta dalam kegiatan ilmiah bidang kearsipan, kemudian melakukan kajian atau telah analisis kearsipan, kemudian menemukan dan melakukan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kearsipan, kemudian menjadi anggota dalam organisasi profesi arsiparis baik nasional maupun internasional, dan menjadi anggota dalam tim penilai kinerja arsiparis. Pengangkatan dalam jabatan arsiparis. Nah, untuk pengangkatan dalam jabatan arsiparis ini ada dua cara. Yang pertama melalui formasi CPNS, yang kedua melalui passing. Nah, pengangkatan reguler itu melalui CPNS, dan pengangkatan dari jabatan lain ke jabatan arsiparis. Untuk penyesuaian jabatan passing, itu pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional arsiparis guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ini terjadi pada lembaga atau dinas yang belum memiliki arsiparis, kemudian pengelola arsipnya diarahkan untuk diangkat sebagai arsiparis melalui jalur passing. Nah, nanti setelah sudah menduduki jabatan, arsiparis yang diangkat melalui passing ini dia wajib untuk diklat. Persyaratan penyelesaian passing atau jabatan fungsional arsiparis. Yang pertama, syarat untuk arsiparis kategori keterampilan, dia berijazah paling rendah D3 dari pendidikan tinggi yang terakreditasi. Jadi terakhir tahun 2016 itu ada kebijakan untuk pengangkatan arsiparis melalui passing yang berijazah SMA. Tapi dengan ketentuan bahwa setelah mereka menduduki jabatan, mereka wajib untuk kuliah. Kemudian berikutnya tersedia formasi dari formasi, kemudian pangkat paling rendah 3C, kemudian pengalaman dalam tugas kearsipan paling rendah 2 tahun, kemudian usia paling tinggi 56 tahun pada saat pengangkatan dan mengikuti lulus uji kompetensi bidang kearsipan, dan nilai kinerja SKP paling kurang baik pada 2 tahun terakhir. Jadi nilai mengikuti dan lulus uji kompetensi bidang kearsipan ini adalah syarat wajib untuk bisa diangkat sebagai seorang arsiparis. Nah, kalau ada mau mengikuti uji kompetensi, itu sudah harus memiliki sertifikat diklat. Jadi persyaratannya harus lulus diklat, kemudian uji kompetensi, baru bisa penyelesaian jabatan. Syarat untuk yang kategori keahlian, ijazah paling rendah D4 atau S1 dari pendidikan tinggi yang terakreditasi, dan persyaratan yang lain itu sama seperti untuk kategori keterampilan juga. Nah,
Berikut ini adalah tata cara penyesuaian jabatan fungsional arsiparis. Jadi tahapannya adalah mengajukan permohonan in-passing kepada atasan langsung, kemudian atasan langsung melanjutkan permohonan kepada pejabat penilai kepegawaian. Nah, pejabat penilai kepegawaian menyampaikan usulan beserta nama PNS yang diusulkan kepada Kepala ANRI dengan tembusan disampaikan kepada Menpan RB. Usulan disampaikan paling lama 3 bulan sebelum batas usia PNS yang disyaratkan. Bahan-bahan kelengkapan yang perlu dilampirkan yaitu fotokopi ijazah, surat pernyataan ketersediaan kebutuhan formasi bagi pejabat fungsional arsiparis yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan, kemudian fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir, kemudian surat pernyataan dari atasan langsung bahwa PNS yang bersangkutan masih dan sedang melaksanakan kegiatan kearsipan minimal 2 tahun. Bahan-bahan yang perlu dilampirkan yaitu fotokopi kartu pegawai, fotokopi SKP 2 tahun, surat pernyataan belum pernah direkomendasi in-passing arsiparis, kemudian surat pernyataan dari atasan langsung bahwa PNS yang bersangkutan masih dan sedang melaksanakan kegiatan kearsipan, kemudian surat pernyataan dari pejabat pembina kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan fotokopi sertifikat mengikuti pelatihan kearsipan. Uji kompetensi. Nah, bahan usulan in-passing yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi dari Arsip Nasional. PNS yang lulus verifikasi akan dilakukan pemanggilan untuk uji kompetensi. Uji kompetensi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultur, dan uji kompetensi dikecualikan bagi PNS yang berpendidikan D3 kearsipan atau S1 kearsipan. Metode uji kompetensi. Untuk uji kompetensi untuk calon arsiparis kategori keterampilan dan ahli pertama terdiri dari ujian tertulis bobotnya nilai 40% dan wawancara bobot nilainya 60%. Uji kompetensi untuk calon arsiparis kategori ahli muda dan ahli madya terdiri dari ujian tertulis bobot 40%, wawancara bobot 40%, dan karya tulis atau karya ilmiah bidang kearsipan bobotnya 20%. Kemudian rekomendasi in-passing, peserta in-passing yang dinyatakan lulus uji akan ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan. Nah, rekomendasi diberikan sesuai formasi kebutuhan dan hasil penilaian kelulusan oleh asesor. Rekomendasi berlaku 2 tahun terhitung tanggal ditetapkan. Pejabat pembina kepegawaian melakukan pengangkatan arsiparis sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan apabila PNS mengundurkan diri untuk diangkat menjadi arsiparis setelah ada rekomendasi, maka tidak dapat diusulkan kembali melalui in-passing. Pemberhentian dari jabatan arsiparis. Apabila arsiparis yang diberhentikan sementara sebagai PNS menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan dan ditugaskan secara penuh di luar jabatan arsiparis. Kemudian penyusunan standar kinerja pegawai atau SKP. Jadi setiap awal tahun arsiparis wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan. SKP arsiparis disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja. SKP arsiparis untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. SKP yang telah disusun disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
Kemudian tim penilai kerja. Dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai, maka dibentuk tim penilai kerja instansi dan tim penilai kinerja instansi pembina. Tim penilai kinerja instansi dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian pusat atau daerah. Nah, angka kredit arsiparis, untuk angka kredit arsiparis itu dibagi sesuai jenjang jabatan. Jadi untuk angka kredit arsiparis terampil, jumlah minimal per tahun itu wajib mengumpulkan 5. Angka kreditnya 5. Untuk arsiparis mahir dia 12,5 dan untuk arsiparis penyelia angka kreditnya 25. Nah, untuk arsiparis kategori keahlian, untuk arsiparis pertama jumlah minimal per tahun itu 12,5, arsiparis muda 25, arsiparis media 37,5 dan arsiparis ahli utama jumlah minimal per tahunnya itu 50 angka kredit. Baik, jadi sekian pembahasan saya pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Simon Samson Tasi Esos yang telah menyampaikan materi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah berpartisipasi pada kegiatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shalom.